حي على الفلاح. Kemudian yang ketiga, apakah Anda mau diberikan tempat yang sangat layak kelak di padang mahsyar, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari 1 mil di atas kepala, kemudian orang pun berkeringat dan keringatnya menjadi lautan bagi badannya. Ada yang tenggelam selutut, ada yang tenggelam sepusar, ada yang tenggelam sedada, bahkan ada yang tenggelam seluruh badannya dengan keringatnya. Tapi di sana ada satu tempat yang orang tidak mungkin tenggelam dengan keringatnya, karena ada naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda ingin mendapatkan tempat di mana Anda mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya ya, saya ingin mendapatkan tempat itu. Lalu bagaimana caranya? Caranya dengan cara bersedekah. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, wa rajulun tasaddaqat biyaminihi la tu'lam shimaluhu. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap manusia akan mendapatkan naungan di atas kepalanya karena sedekahnya kelak pada hari kiamat. Bahkan ketika manusia sedang diputuskan putusan mereka, orang-orang yang bersedekah ini sambil menunggu putusannya tetap mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla dari arsy-Nya. Sebagaimana hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yufsal bainan nasi. Kata Nabi SAW, setiap manusia berada di naungan sedekahnya sampai manusia mendapatkan keputusan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bahkan yang lebih ajaib daripada keajaiban sedekah yang nomor 4, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya kira setiap Anda, saya atau siapapun tidak hendak berkeinginan diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi terkadang musibah itu datang tanpa pemberitahuan, dan terkadang musibah itu juga datang sekonyong-konyong tanpa ada persiapan. Betapa banyak orang-orang yang kemudian diberikan musibah penyakit, musibah kefakiran, musibah kemiskinan, musibah perceraian, musibah kematian, dan musibah-musibah yang lainnya. Itu bukan karena keinginan, tapi terkadang takdir Allah Subhanahu wa taala yang menentukan musibah itu jatuh kepada kita. Dan kalau seandainya seseorang harus berangan-angan, tentu orang itu tidak mau diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu bahwa ada perkara-perkara yang kita bisa lepas daripada musibah atau mencegah musibah sebelum datangnya. Apa itu? Bersedekahlah. Ada sebuah nasihat yang sangat menarik dari Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam kepada Bani Israel. Ketika itu Yahya alaihi salatu wassalam diberikan 5 wasiat untuk diamalkan dirinya dan didakwahkan kepada Bani Israel, dan diamalkan Bani Israel. Kemudian dia telat menyampaikannya. Maka Isa bin Maryam yang merupakan kerabat daripada Yahya mengatakan, ya Yahya, bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 wasiat kepadamu untuk disampaikan kepada Bani Israel? Kalau engkau tidak hendak menyampaikannya, biar aku yang akan menyampaikannya. Maka Yahya alaihi salatu wassalam mengatakan, aku takut kalau seandainya engkau yang menyampaikannya, Allah akan adab diriku. Maka Yahya pun mengumpulkan seluruh Bani Israel. 5 dari wasiat Allah itu, salah satunya, wa amurukum bis sadaqati, aku perintahkan kalian untuk bersedekah.